Tinggal di Malaysia, terus bingung mau investasi emas produk yang mana? Emas perhiasan 916 atau emas antam 999? Nah, pas banget nih, ada penonton Halo Mas yang punya masalah yang sama. Yuk sama-sama kita bahas, tonton video ini sampai habis ya. Halo semuanya, selamat datang di channel Halo Mas bersama saya Willy. Di video kali ini kita akan jawab salah satu pertanyaan dari penontonnya Halo Mas. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya channel ini dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan update-update video terbaru dari channel ini. Nah, jadi pas banget nih, ada hal satu pertanyaan yang bagus banget dan harus banget kayaknya kita bahas di sini supaya nambah ilmu ya. Jadi langsung aja saya bacain pertanyaannya. Ini pertanyaan dari Kak Okesis84. Aku mau tanya Mas, aku ada di Malaysia baru mulai invest emas. Aku ada beli emas antam 999. Aku ada beli emas 916 dalam bentuk cincin atau perhiasan ya. Kenapa ya? Aku beli emas 916 1 gramnya RM288. Kalau yang antam 999 1 gram RM360. Kenapa jauh banget bedanya ya? Aku jadi bingung mau beli yang mana. Padahal target aku mau beli emas tiap bulan. Ini aku jadi bingung mau beli yang mana. Atau ditabung aja ya. Tolong penjelasannya Mas. Oke, jadi thank you Kak Okesis84. Menurut saya ini salah satu pertanyaan yang bagus banget dan yuk sama-sama kita coba bedah. Nah, kalau misalnya kita lihat kondisinya, Kak Okesis ini itu kerja di Malaysia, terus bingung mau pilih produk yang mana, emas perhiasan 916 atau 22 karat atau emas antam 24 karat. Terus juga dari penelitiannya Kak Okesis ini, kenapa ya harganya bisa jauh banget bedanya? Untuk emas yang 916 1 gramnya di RM288, sedangkan untuk yang antam 999 1 gramnya RM360. Nah, oke, untuk masalah ini itu Kak Okesis harus tahu dulu ya bahwa perhiasan 22 karat itu kadarnya cuma 91,6%, sedangkan untuk antam itu kadarnya di 24 karat atau 99,99%. Jadi dari kadar aja itu udah berbeda. Itulah yang membuat kenapa emas antam itu harganya lebih mahal. Nah, ini kan karena tadi Kak Okesis ini pakai currency-nya ringgit Malaysia. Ini saya coba convert dulu ke rupiah dengan asumsi 1 ringgit Malaysia itu 3.310 rupiah ya. Nah, untuk yang emas yang 916 di ringgit Malaysia 288 itu rupiahnya 953.280 per gram. Atau kalau misalnya kita mau hitung murni, itu harga murninya itu di Rp1.040.000 per gram. Sedangkan untuk emas antam di RM360 harganya. Rupiahnya di Rp1.191.600 per gram. Nah, ini udah murni ya. Jadi memang tetap emas antam kalau misalnya kita hitung murninya itu tetap lebih mahal dibandingkan sama emas yang 916. Tapi kita harus tahu dulu bahwa kalau misalnya emas perhiasan, mau itu yang 916, mau itu yang 999, biasanya harga per gramnya itu bakal sama aja kalau misalnya kita mau beli cincin yang 1 gram, mau beli yang 5 gram, atau mau beli yang 10 gram. Karena harga dasarnya itu dihitung per gram. Jadi kalau misalnya harga per gramnya di Rp953.280 per gram. Kalau misalnya kita mau beli 10 gram, itu tinggal dikali 10 aja. Jadi Rp9.532.800. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah, sedangkan untuk yang emas antam itu harga per gramnya itu tergantung dari gramasi yang kita beli. Semakin besar gramasi yang kita beli di satu kemasan, itu harga per gramnya bakal jadi lebih murah. Contohnya misalnya, untuk yang emas antam 1 gram kan Rp1.191.600 per gram nih di kasusnya Kak Okesis ini. Sedangkan kalau misalnya kita mau beli yang 5 gram atau 10 gram mungkin akan lebih murah, harga per gramnya mungkin bisa nyentuh kira-kira di Rp1.080.000 atau mungkin di Rp1.090.000 per gram untuk kepingan yang lebih besar. Sehingga kalau misalnya kita bandingin harga per gramnya ini sebenarnya nggak bisa apple to apple karena memang untuk perhiasan yang 916 itu makin gede gramasinya harganya sama aja, harga per gramnya ya sama aja. Sedangkan untuk yang emas antam semakin besar gramasinya, harga per gramnya akan lebih murah. Nah, terus Bang, pertanyaan yang paling penting, harusnya Kak Okesis ini beli produk yang mana?
Nah, sebenarnya kalau misalnya kita mau analisa, lebih worth it beli emas Antam atau emas yang 916? Jujur kalau misalnya saya rekomendasi untuk kasus di Indonesia, saya lebih rekomendasi untuk beli emas Antam aja. Karena memang lebih gampang jualnya. Kita bisa jual ke toko emas yang beda-beda. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat dari kasusnya Kak Okesis ini, beliau beli di Malaysia, terus mungkin kalau misalnya mau dijual di Indonesia itu bakal potongannya jadi lebih besar. Misalnya untuk yang emas 916 deh ya, kita ambil contoh kasusnya. Kalau misalnya beli dan jual di Malaysia itu mungkin potongannya di kurang lebih 10 atau mungkin 15%. Tapi kalau misalnya beli di Malaysia terus jual di Indonesia, potongannya itu bakal bisa naik, bisa di 20% atau 25%. Ini kalau misalnya kita anggapannya harga emas nggak naik ya, harga emas itu tetap lain. Kalau misalnya harga emas itu naik ya mungkin ya dipotong lebih sedikit atau gimana. Nah, terus juga kalau misalnya yang emas Antam, kalau misalnya kita beli di Malaysia, itu kan nggak ada butik Antam di situ ya. Jadi mungkin kita belinya ke kedai emas atau ke toko emas di situ. Nah, mungkin harganya itu, harga beli dan harga jual itu nggak sesuai sama website logamulia.com. Sehingga kita dapetin spread yang lebih tinggi dibandingkan dengan website logamulia.com. Jadi memang kalau misalnya kita mau analisa, itu banyak banget faktor eksternalnya, apalagi kita beli di Malaysia terus jual di Indonesia, atau mungkin kita belinya di Malaysia terus jual lagi di Malaysia, atau mungkin kita mau beli di Malaysia terus bawa ke Indonesia, tiba-tiba ketahuan pihak bea cukai di mana kita harus bayar pajak bea masuk untuk emas. Kan kita peraturan pemerintah kan kita cuma boleh bawa barang dari luar negeri itu sebanyak 500 US dollar ya, atau 7,5 juta kurang lebih gitu. Kalau misalnya kita bawa 10 gram emas saja itu udah nilainya udah 10 juta lebih. Jadi kita harus bayar sisa pajak bea masuknya. Jadi ini memang menurut saya kalau misalnya kita mau analisa lebih dalam ini agak sulit karena memang banyak banget faktor eksternalnya. Nah, jadi dari sekian banyak penjelasan ini, kira-kira kita harus beli produk yang mana? Sebenarnya saya punya satu rekomendasi produk untuk kalian semua kalau misalnya kalian punya atau berada di situasi kayak Kak Okesis ini. Jadi ini adalah emas public gold, di mana public gold ini punya kantor di Malaysia dan juga di Indonesia. Nah, menurut saya public gold ini salah satu nilai jual atau kelebihannya itu di kasus yang seperti ini. Yang pertama, di mana kalau misalnya kita beli di Malaysia terus jual di Indonesia, itu harganya bakal sesuai di website. Jadi kalian nggak perlu takut lagi bahwa potongannya bakal naik, spreadnya bakal naik. Terus juga kalau misalnya beli ya perhiasan kita udah tahu lah ya, kalau misalnya beli di luar terus jual di Indonesia, pasti potongannya bakal lebih banyak. Nah, kalau di public gold ini kita bisa dapetin harga beli dan harga jual itu sesuai di website. Kita nggak perlu takut harganya itu nggak sesuai karena memang ada kantornya di Malaysia dan juga di Indonesia. Sehingga kita bisa akses dan jual langsung ke public goldnya, bukan ke pihak-pihak lain, marketplace atau ke toko emas yang lain. Nah, kelebihan yang kedua adalah kita bisa menghindari pajak bea masuk. Caranya, kita bisa beli dulu waktu di Malaysia kita beli public gold tanpa dicetak. Kemudian pas sudah pulang ke Indonesia, kita mau cetak emasnya, itu bisa kita cetak. Either kita cetak atau langsung kita jual. Jadi dengan ini kita bisa menghindari pajak bea masuk sebesar 10 dan juga 5%. Kalau misalnya kita bawa emas fisik yang nilainya lebih dari Rp7,5 ke Indonesia. Kesimpulannya, Bang, jadi kalau misalnya kita kasusnya kayak Kak Okesis ini, lebih bagus kita beli produk emas yang mana? Kalau menurut saya pribadi, investasi logam mulia itu nggak melulu harus beli merek Antam. Bisa juga kita beli merek yang lain yang mungkin lebih menguntungkan. Apalagi kita punya kasus unik kayak Kak Okesis ini, tinggal di Malaysia, terus orang asli Indonesia. Nah, kalau misalnya untuk emas Antam sendiri, kalian harus bandingin juga apakah beli di Malaysia itu spreadnya itu sama dengan website logamulia.com atau mungkin lebih mahal. Jadi kalau misalnya kalian lebih mahal sehingga spreadnya jadi lebih tinggi, investasi emas Antam kalian bisa lebih rugi, kalian harus consider juga tuh emas-emas yang mungkin kalah terkenal dibandingkan dengan Antam, tapi tetap harus punya sisi trust atau kepercayaan yang bagus juga. Nah, merek yang saya tahu itu adalah merek Public Gold karena memang Public Gold ini punya kantor di Malaysia dan juga di Indonesia, sehingga kalau misalnya kita beli di Malaysia terus jual di Indonesia, kita bisa dapetin harga yang sesuai dengan websitenya mereka. Jadi nggak ada potongan tambahan walaupun beli dan jual di beda negara.
Nah, jadi gimana guys? Setelah kalian nonton video ini, apakah mungkin kalian juga punya pengalaman menarik jual beli emas di Malaysia kayak Kak Okes ini? Coba ya, share pengalaman kalian di kolom komentar. Oke guys, itu tadi video saya tentang permasalahan jual beli emas dari Malaysia. Share ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan informasi ini. Jangan lupa like kalau kalian suka dengan video ini, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.